Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal di kelas 11 F3C. Ya, berdasarkan hasil asesmen yang sebelumnya sudah diamati bahwa hampir semua kelas 11 termasuk kelas 11 F3C masih belum paham mengenai studi lanjutan atau rencana karir setelah kalian lulus dari SMA. Oleh karena itu, pada kesempatan ini materi atau bidang lainnya yang akan disampaikan adalah mengenai karir. Oke, oleh karena itu sebelum kita melaksanakan semua aktivitas dan kegiatan kita hari ini, demi kelancaran serta kemudahan dan diakhiri dengan kesuksesan, oleh karena itu kita awali dengan berdoa kepada siapapun itu, KM ataupun yang lainnya, untuk memandu atau memimpin doa. Silakan. Duduk siap. Kalau sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih bagi yang sudah memandu ataupun memimpin doa. Anak-anakku sekalian, tujuan bimbingan kali ini sekali lagi adalah fokus kepada bidang layanan karir, ya. Karena nanti setelah kalian lulus dari SMA itu harus mempersiapkan kira-kira nanti kalian mau kemana, ya. Oke, kemudian juga selanjutnya ada pun langkah-langkah yang akan kita kerjakan atau kegiatan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama tadi sudah kita awali dengan berdoa bersama, ya. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar, ya, sukses sampai akhir. Kemudian setelah itu nanti Bapak akan menyampaikan materi, ya, PowerPoint, ya, ada slide gitu, ya. Diperhatikan semuanya, aktif, ya, antusias. Kemudian juga setelah itu, setelah nanti Bapak menyampaikan materi, nanti akan ada pembagian kelompok, ya. Setelah dari kelompok, ada LKPD atau tugas yang Bapak berikan. Nah, nanti per kelompok silakan diskusi mengerjakan tugasnya sampai beres tentunya, ya. Kemudian setelah itu, nah, salah seorang perwakilan mempresentasikan ke depan hasil diskusi kelompok yang telah dikerjakan, ya. Kemudian setelah itu kita refleksi bersama, ya, kira-kira apa makna atau manfaat yang dapat diambil atau yang dapat kalian dapatkan. Setelah itu kita tutup seperti itu dan berdoa, ya. Oke, baik, sudah siap semuanya? Siap. Oke. Masih fokus? Masih konsentrasi, ya? Karena ini jam-jam rawan, ya, jam terakhir, ya. Oleh karena itu Bapak mau cek dulu konsentrasinya, ya. Oke, ya. Jadi ketika Bapak bilang tepuk satu berarti, nah, tepuk satu kali. Nah, oke, tepuk dua kali. Oke, tepuk dua kali. Tepuk dua kali. Nah, jadi instruksinya bukan ke gerakan. Walaupun dua kali, kalau kata Bapak bilang satu kali berarti satu kali. Instruksinya fokus ke ucapan, ya. Fokus ke ucapan. Oke, ya. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Oke. Tepuk tiga kali. Tepuk tiga kali. Oke, tepuk tangan buat kita semua, ya. Oke, terima kasih, ya. Kemudian anak-anakku, sebelum kita ke tahap selanjutnya, materi yang akan disampaikan pada kegiatan bimbingan klasikal kali ini adalah mengenai mengenal dan mengembangkan bakat siswa dalam menghadapi seleksi pada perguruan tinggi negeri, ya. Mudah-mudahan kalian dapat memanfaatkannya dan menyimak dengan baik. Oke, udah siap masuk ke tahap inti atau menyimak materi yang Bapak sampaikan? Oke. Baik, ya. Anak-anak sekalian, ya, silakan diperhatikan di depan ada beberapa gambar, ya, di sini. Ada ini. Ini gambaran terkait
bakat yang nanti mungkin kalian bisa kembangkan. Atau kira-kira kalian di mana sih bakat kalian itu ya? Seperti itu. Oke. Ke next lanjut. Oke. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan. Kira-kira ini gambaran terkait apa? Hobi, terus cita-cita, terus oke ya. Di sini ada beberapa, katakanlah ini profesi yang dapat digeluti ya. Ada apa ini? Lukis. Ini chef. Ini bulu tangkis ya. Kemudian yang ini apa ini? Menanam ya. Berarti bertani boleh, cinta alam ya. Kemudian yang sana? Nyanyi. Kemudian di atas? Nah, ini gambaran kecil saja ya. Nanti mungkin kalian ada yang jago menggambar, bisa arsitektur mungkin ya, ataupun hal-hal lain. Kita ke selanjutnya. Nah, ini bakat ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan kira-kira bakat itu apa? Atau mau baca ini boleh? Gimana? Silakan. Bakat yaitu potensi bawaan untuk mudah atau cepat menguasai pengetahuan atau keterampilan tertentu. Oke, sip ya. Saya dari sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat polanya, bakat, kompeten, expert atau ahli, dan nanti sukses. Ketika orang yang berbakat, bakat itu merupakan potensi bawaan masing-masing. Setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing. Ya, si A mungkin bakatnya di apa, si B mungkin bakatnya di apa, ya. Sehingga semuanya itu memiliki bakat masing-masing, ya. Oleh karenanya, ketika kalian misalkan, Pak, bakat saya apa? Silahkan. Nanti kalian cari, nanti gali. Nah, nanti kita selanjutnya akan melihat kira-kira bagaimana sih cara mengenali dan mengembangkan potensi atau bakat masing-masing yang kalian miliki. Ya, oke, next. Nah, ada juga minat. Kalau bakat itu potensi bawaan. Ketika dipancing sedikit, distimulus sedikit, langsung keluar bakat kalian, kemampuan kalian. Tapi kalau minat itu diawali dengan ketertarikan. Contoh misalkan, saya atau si A bakatnya tuh di olahraga, tapi dia minat di musik. Bisa saja, tapi effortnya atau perjuangannya lebih. Ya, harus memiliki perjuangan yang lebih daripada si orang yang berbakat atau orang yang hanya minat. Gitu. Kalau misalkan minatnya olahraga, kemudian potensi olahraga ataupun bakat olahraga, dia akan mudah. Tapi kalau misalkan hanya minat di olahraga, kemudian bakatnya bukan, nah itu harus ada effort atau perjuangan yang luar biasa atau perjuangan yang lebih, ya seperti itu. Nah ini motivasi yang tinggi atas minat yang diinginkan, maka akan berhasil. Tapi kalau orang yang minat kemudian hanya sekedar tertarik saja, tidak ada motivasi yang tinggi, kemudian tidak ada keseriusan, maka ini akan gagal. Menjauh, menghindar, menolak, kemudian motivasi atau semangat rendah, maka hasilnya akan gagal. Oke. Next. Nah ini. Bakat tanpa minat, bosan, merasa terbebani. Ya. Kemudian kalau selaras antara bakat dan minat, maka menghasilkan potensial atau potensi kemampuan, keahlian, skill, gitu kan. Kemudian minat tanpa bakat, hasil tidak optimal. Minat ada tadi ya, tapi bakatnya kurang. Ya, makanya hasilnya tidak akan sebaik orang yang memang berbakat di bidang tersebut. Ya, nah makanya kalian silakan bakat, minat itu punya masing-masing kalian. Tapi yang paling utama ketika kalian punya bakat tertentu, kemudian digali sedikit, itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa, ya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah ini perbedaan bakat dan minat, ya. Pertama dari sisi sifat, ya. Kalau bakat, yakni kemampuan atau keahlian yang dimiliki sejak lahir, adalah potensi kemampuan bawaan, ya. Kemudian kalau minat merupakan perasaan tertarik yang menimbulkan keinginan untuk melakukan atau mengeksplorasi suatu hal, ya. Itu sifat dari minat. Kemudian karakteristik dari bakat adalah seringkali unggul secara alami dan cenderung lebih tetap atau menetap.
Ketika seorang punya kemampuan atau bakat tertentu, maka tidak akan hilang karena bakatnya di sana. Seperti itu ya. Nah, sedangkan karakteristik dari minat dapat berubah-ubah. Tergantung tadi motivasinya, keseriusannya. Karena kalaupun hanya cuma minat, tertarik saja, tapi tidak ada usaha yang lebih, maka tadi hasilnya akan gagal. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ciri-ciri bakat. Ya. Nah, ini bakat merupakan kondisi atau kualitas yang dimiliki seseorang yang memungkinkan seseorang tersebut akan berkembang pada masa mendatang. Kemudian yang kedua, bakat merupakan potensi bawaan yang masih membutuhkan latihan ya agar dapat terwujud secara nyata ya. Kemudian yang ketiga, bakat merupakan potensi terpendam dalam diri seorang. Yang mungkin saat ini kalian, Pak, saya belum tahu bakat saya. Bisa jadi kalian belum menggali potensi yang kalian miliki ya. Dan terakhir, ciri bakat adalah bakat dapat muncul, perlu digali, ditemukan, dilatih dan dikembangkan. Ya, Bapak yakin kalian di sini semua berbakat, tapi mungkin belum mengenai bakatnya apa ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini ada beberapa komponen bakat yang dapat dikembangkan. Dan ini pun komponen ini adalah komponen yang yang dikembangkan oleh pemerintah ya, yang diberikan kepada masing-masing siswa atau ke setiap siswa ya. Makanya ada istilah ABM, asesmen bakat minat ya, untuk mengenal kira-kira bakat masing-masing peserta didik itu di mana ya. Pertama spasial. Kenapa spasial? Kemampuan nah, contohnya apa? Arsitek ya. Nah, jadi orang yang menjauh gambar, kemudian gambar itu dituangkan dalam kata sebuah bangunan, maka hasilnya sebuah bangunan yang indah, yang megah, yang bagus. Itu hasil dari bakat dalam komponen spasial. Yang kedua ada komponen verbal ya. Ini kemampuan memahami konsep-konsep berbentuk verbal atau teks pada situasi umum, konkret dan sederhana. Contohnya, seseorang yang ahli dalam menyusun argumen atau menyampaikan pendapat seperti siapa? Pengacara, jaksa, ya, ataupun misalkan negosiator. Karena apa? Dia jago mengolah bahasa. Penalaran. Nah, ini kemampuan mengidentifikasi prinsip dasar hubungan antara konsep atau informasi dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Contohnya adalah seseorang yang memutuskan suatu perkara seperti hakim, ataupun misalkan kalau dalam agama kayak ustadz, ulama, ya, siapapun itu, ya, yang mampu membaca suatu hal keadaan, kemudian dia menentukan kira-kira mana keputusan yang terbaik, ya. Nah, kemudian ada juga komponen bakat klerikal. Nah, ini merupakan komponen atau kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana dan berulang yang memerlukan apa? Kecepatan, terus, ya, contohnya apa ini? Nah, orang yang bekerja di administrasi. Kalau di bank mungkin kayak, apa namanya itu, stafnya, ataupun misalkan teller, ataupun apalah. Ataupun misalkan kalau di kantor, admin kantornya, dan seterusnya. Yang mampu menyusun hal-hal yang katakanlah rumit menjadi suatu hal yang terorganisir atau rapih gitu ya. Kemudian ada bakat mekanik. Ini adalah pemahaman tentang proses penalaran dalam mekanika dasar sehingga dapat memahami prinsip kerja peralatan yang lebih kompleks. Ini mungkin kayak mekanik dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian ada juga bakat kuantitatif ya, kemampuan menyelesaikan masalah yang melibatkan informasi numerik atau kuantitatif serta dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dalam menyelesaikan masalah. Contohnya adalah orang yang ahli pada bidang matematika atau penghitungan. Ini adalah orang yang eksaknya atau matematikanya bagus ya. Kemudian terakhir adalah orang yang berbakat dalam penggunaan bahasa ya, kemampuan memahami ide-ide pada suatu kalimat ataupun bahan, kemampuan yang menyampaikan pemikiran dalam tulisan. Nah, mungkin contohnya adalah seseorang yang dalam menulis buku atau karya tulis
atau misalkan orang yang menulis cerpen, kemudian artikel dan seterusnya, ya. Novel juga sama seperti itu, ya. Oke. Nah, kira-kira di 7 ini yang barusan Bapak sampaikan, kalau yang mengena di kalian kira-kira udah didapatkan belum atau digambar belum? Cuma ada yang merasa pas saya di sini deh kayaknya. Ada yang berani pas saya kayak kalau dari yang tadi Bapak sampaikan misalkan saya kecenderungannya di bakat apa? Ada nggak yang berani menyampaikan? Oke, Cung yang berasa di katakan yang kalau yang 4 ini, Cung yang berasa di kuantitatif yang jago matematika. Ada? Oke. Atau misalkan Cung yang ini jago di ahli bahasa, suka nulis cerpen mungkin, atau diary di buku, ya? Atau yang mekanik ada? Nah, gitu biasanya orang yang suka oprak-aprik motor misalkan ya, atau mesin tertentu ya. Tapi awas, jangan hanya bisa membongkar saja, tapi harus juga memperbaiki. Kebanyakan yang hanya jago membongkar, sementara memperbaiki. Nah, oke. Kemudian kita next ya, selanjutnya ya. Nah ini anak-anakku sekalian yang harus diperhatikan langkah dalam mengembangkan bakat. Yang pertama adalah kenali dan sudah tahu belum kira-kira apa kelebihan dan kekurangan? Yakin? Nah bahkan kalau bila perlu tanyakan ke orang tua kalian. Yang kedua, berani mencoba hal yang baru. Kemudian bergaul dengan orang yang tepat. Kemudian cari tahu impian yang diharapkan. Ya, kira-kira apa impian kalian? Silakan cari tahu ya. Kemudian ketahui apa yang disukai. Ya, dimulai dari itu dulu, silakan. Saya suka di sini. Saya suka di itu, di ini. Silakan. Boleh jadi kesukaan yang sederhana buat kalian itu merupakan suatu gerbang yang nanti akan membawakan kepada bakat yang nanti akan menjadi ahli dalam bidang tertentu, ya. Dan terakhir, jangan bandingkan diri kalian masing-masing dengan karena setiap orang itu berbeda. Nah, ini setelah nanti kalian sudah mampu memahami bakat kalian, nah sekarang kan SMA itu bukan hanya tidak orientasi tidak kayak SMK ya. SMK mungkin fokus ke kerja, sementara SMA kerja juga bisa sih, hanya peluangnya lebih kecil. Nah makanya Bapak sarankan dalam kegiatan kali ini kalian coba kalau ada rezekinya silakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah untuk tahun sekarang dan beberapa tahun ke belakang ya, ada yang namanya SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya lebih jelasnya ini. SNBP adalah Seleksi Nasional Berbasis. Ya, apa pengertiannya ya? SNBP dilaksanakan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik ya, dengan menggunakan rapot dan prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan PTN ya. Kemudian peserta SNBP adalah siswa SMA, SMK, MA kelas terakhir ya. Nah, jadi ketika misalnya kalian sudah lulus dari SMA, kemudian pengen ikut SNBP tidak bisa. Karena SNBP itu kalau sekali jebol hanya bisa didapatkan seumur hidup sekali. Nah, selanjutnya SNBT adalah Seleksi Nasional Berbasis Tes. Kalau yang tadi menggunakan nilai rapot, yang ini menggunakan tes tertentu. Jadi ada tes lagi. Ya, kalau yang SNBP kalian tidak usah tes, tidak usah belajar lagi. Semua sudah di pendaftaran sudah dilakukan, nilai sudah diberikan oleh sekolah, sudah diinput. Kalian cuma memilih mau kemana-mananya, ya, pilih kampus, ngisi biodata, tinggal nunggu hasil. Tapi kalau SNBT ini harus ada tes dulu, ya, namanya tes skolastik, ya. Nah terakhir seleksi mandiri. Nah ini adalah seleksi yang pelaksanaannya tergantung pada mekanisme di PTN masing-masing dan atau bisa jadi menggunakan skor UTBK atau SNBT, ya. Makanya peserta atau siswa yang dinyatakan lulus diterima di SNBP tidak bisa mendaftar lagi di mandiri. Kemudian selanjutnya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, baik anak-anakku sekalian,
Setelah tadi kalian menyimak apa yang Bapak sampaikan, tadi di awal Bapak bilang ketika sudah PowerPoint kalian simak, kemudian sudah kalian ya tadi perhatikan gitu ya. Sekarang saatnya diskusi kan bersama kelompok masing-masing ya. Nah, ini mungkin terbagi boleh bagi menjadi 5 kelompok. Bisa dikondisikan ya? Oke, kelompok pertama mana? Atau berurutan aja? 1, 2, 3, 4 gitu aja. Oke ya. Nah, nanti setelah kalian diskusi ya, kalian harus mempresentasikan. Diwakilkan oleh 1 orang aja. Ya, ini simple ya, seperti itu. Mangga, ini kelompok pertama, silakan diskusikan. Diestafetkan. Ini kelompok kedua, siapa? Silakan. Ini berapa ini? 4. 3 berarti 3. Oke, ini berapa nih? 5. Yang belakang? Boleh nih. Ini. Oke. 3. Ini ada lagi boleh? Udah? Oke. Silakan bagian. Sekarang silakan kerjakan tugasnya berdasarkan kelompok masing-masing ya. Kemudian kerjakan di kertas lembar. Jadi silakan nanti keluarkan kertas lembar ya. Cuma 1 kelompok aja. Jadi hasilnya ini ditulis kembali di kertas selembar ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang ya. Sudah habis waktunya. Sekarang silakan perwakilan seorang ke depan ya. Sampaikan apa yang sudah kalian kerjakan. Silakan seberesnya saja. Dengan membacakan kelompok berapa dan hasilnya seperti apa. Silakan. Maaf, Pertanyaan. langsung jawaban dulu yang kelima. Silakan. Dari kelompok 1 itu yang pertama jawabannya Indonesia ada di peringkat 11. Pengangguran yang ada di Indonesia itu 5,45%. Dan banyaknya atau pengangguran karena adanya ketidaksejahteraan ekonomi. Karena banyak orang yang memiliki potensi tidak dapat dikembangkan atau digunakan yang sebenarnya bisa membuat kehidupan lebih baik. Oke. Cukup nomor pertama aja ya. Yang kedua, siapa yang sudah nomor 2 yang sudah? Oke, kelompok 2 apa yang sudah dikerjakan? Silakan bacakan. Ya udah, sok silakan. Oke. Kelompok 2 dapat Universitas Pajajaran. Ya, silakan. Ada apa aja hasilnya? Ada Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, MIPA, Pertanian, Psikologi, Peternakan, Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Budaya, Ilmu Komunikasi, Perawatan, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Teknologi Industri Pertanian, Farmasi, Teknik Geologi, Vokasi, Sekolah Pasca Sarjana. Oke, cukup. Silakan bacakan hasilnya. Ya. Kalau dari kelompok 5, yang nomor 5 dari Universitas Islam Negeri Senanti Gunung Jati, Ya. UIN SGD, Ya. ada Fakultas Usuluddin. Ya, terus? Untuk mempelajari ilmu Al-Quran, Terus? tafsir, Ya. dan filsafat Islam. Ya. Ada Fakultas Syariah dan Hukum, Ya. yang mempelajari hukum keluarga Islam, Oke. dan hukum ekonomi syariat. Oke. Lalu ada yang terakhir ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Ya. yaitu mempelajari pendidikan agama Islam dan pendidikan agama bahasa Arab. Ya, terus? Cukup? Cukup. Berikutnya, silakan. Dari kelompok 3 Ya. itu ada Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jurusannya itu ada yang pertama ada administrasi pendidikan, Ya. yang kedua ada bimbingan dan konseling, yang ketiga ada teknologi pendidikan. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang pertama itu pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah dan geografi. Yang kedua yaitu pendidikan bahasa dan sastra yang mempelajari pendidikan bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Sudah cukup. Terakhir. Dan terakhir dari kelompok 2, nomor 5 itu dapat fakultas Unpad. Terus? Fakultasnya yang pertama ada fakultas hukum, yang kedua ada ekonomi dan bisnis, Ya. ketiga kedokteran, Ya. keempat matematika dan IPA, Ya. kelima pertanian, Ya. keenam kedokteran gigi, dan yang terakhir ilmu sosial dalam ilmu politik. Oke, cukup. Terima kasih. Berikan aplaus buat teman-teman kalian. Silakan kembali teman-teman. Sudah cukup. Baik, terima kasih yang sudah berani menyampaikan hasil ya diskusinya ke depan. Oke, baik anak-anak sekalian. Barangkali ada yang mau menyampaikan kira-kira apa manfaat atau makna yang dapat kalian dapat dari kegiatan atau pembelajaran kali ini. Kira-kira apa? Yang kalian dapatkan atau manfaatnya apa? Silakan, Aura. Oke, itu satu. Ada lagi? Yang lain, Cum. Ya, gimana? Kita jadi tahu cara ngembangin bakat di mana, minatnya di mana, caranya biar tahu bakat kita dari mana sama minatnya minat kemana. Oke, baik, yang lain? Oke, rasa gimana? Tadi kan yang kelompok 2 dapat Unpad, jadi bisa tahu fakultas-fakultas apa aja yang ada di Unpad. Oke, sip ya, terima kasih ya. Itulah mungkin yang dapat kalian kerjakan barusan ya. Setidaknya minimal kalian telah mengetahui bahwa ternyata setiap orang itu memiliki bakat yang berbeda. Dan nanti ketika sudah mengetahui bakat itu, maka silakan kalian gali itu, kemudian itu bisa dimaksimalkan ketika kalian nanti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta. Dan tentunya ini juga sebagai persiapan kalian dalam berkarir di masa yang akan datang, ya seperti itu. Oke, baik. Setelah ini ya nanti kita akan melaksanakan evaluasi ataupun tindak lanjut. Ya, tindak lanjut dari pelajaran kali ini kita nanti akan memperdalam lagi kira-kira detail SNBP seperti apa, detail SNBT seperti apa agar lebih mendalam lagi. Dan juga nanti kita menindaklanjuti terkait penggalian bakat ya, baik itu mengenali, memahami, bahkan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh masing-masing. Sehingga itu menjadi bekal kalian untuk melangkah ke jenjang berikutnya, tentu dengan langkah yang pasti, bukan langkah yang penuh keraguan ya. Baik anak-anakku sekalian ya, alhamdulillah kegiatan kali ini telah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu ada manfaatnya ya buat kita semua. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kali ini kita akhiri juga diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Silakan Aura untuk memimpin doa penutup. Siap. Setelah pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat. Sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Sama-sama ya. Oke. Terima kasih.